Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk hari ini gue akan ngebahas soal lensa ini. Dan kebetulan gue baru dikirimin lagi lensa oleh Jakarta Kamera. Ini lensanya adalah Laowa 25mm f2.8 makro. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan video ini, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung aja nge-review lensa ini. Ini sebenarnya quick review aja ya. Jadi gue udah pakai lensa ini udah beberapa minggu dan makanya gue baru bisa bikin video kesimpulan yang menurut versi gue gitu ya. Dan yang pertama, ini adalah lensa makro yang cukup beda dengan lensa-lensa makro yang kita tahu pada umumnya gitu ya. Pertama dari range-nya 25mm. Jelas ini range lebar. Nah, umumnya kan lensa-lensa makro itu biasanya di atas 40 mili ya, bahkan sampai 200 mili. Jadi range-nya itu semakin panjang focal length-nya biasanya. Nah, ini di 25 mili. Seperti kita tahu, range di bawah 35 itu sebenarnya kategori range lebar atau wide. Nah, itu sebenarnya semua ada alasannya. Betul, nanti gue akan coba jelasin kenapa. Dan kenapa tadi gue bilang ini lensa makro yang berbeda dengan lensa makro pada umumnya, karena lensa ini memiliki pembesaran dari 2,5 banding 1 sampai 5 banding 1 atau pembesarannya bisa 5 kali. Makanya si lensa ini disebut dengan lensa ultra makro karena pembesaran dia bisa sampai 5 kali. Si lensa ini dia tidak bisa kita gunakan untuk lensa sehari-hari. Misalnya kita untuk foto portrait atau lensa atau untuk foto landscape gitu ya menggunakan 25 mili, ini nggak akan bisa karena range maksimalnya itu di 2,5 banding 1, jadi nggak akan nemu titik infinity gitu loh. Jadi makanya jika kita menggunakan lensa ini, kita bukannya mencari fokus seperti lensa-lensa konvensional pada umumnya gitu loh. Kalau lensa yang umum biasanya kan kita tinggal arahin aja kamera kemana atau lensanya kemana, kita tinggal klik autofocus, dia akan cari fokusnya dari si lensanya. Nah, tapi kalau menggunakan lensa ini, kita harus setting dulu di pembesaran berapa yang kita mau. Nanti pas saat kita cari fokus, kitanya yang maju mundur. Gitu loh, bukan si lensanya yang bergerak muter maju mundur, tapi harus kitanya atau kameranya yang bergerak maju mundur. Nah, makanya di sini gue mau jelasin lensa ini sebenarnya sangat tidak direkomendasikan untuk kalian yang baru mulai untuk moto makro ya. Karena ini lensa sangat susah dipakai, apalagi kalau kita pakainya untuk di outdoor, di nature, di alam, dan kalian ketemu serangga di luar, itu sangat sulit gitu loh. Karena gue sendiri udah beberapa minggu belakangan ini nyoba menggunakan lensa ini, itu super sulit karena fokus poinnya yang nggak bisa kita atur, jadi kitanya harus maju mundur dan pembesarannya yang sudah fix ibaratnya gitu loh. Kadang begitu kita udah nemu nih serangganya, ternyata serangganya kabur, bergerak atau bagaimana lah segala macam. Itu kendalanya gitu loh. Dan emang lensa ini sangat direkomendasikan buat kalian yang untuk foto makro ekstrim. Ya, ini sangat-sangat rekomendasikan. Karena ya pembesarannya tadi 2,5 banding 1 sampai 5 banding 1 atau 5 kali pembesaran. Dan itu udah super gede banget. Di sini nggak ada nilai fokus poinnya. Kalau kalian lihat di sini yang ada cuman angka-angka berapa pembesaran yang akan kita gunakan untuk foto gitu loh. Kalau kita pengen foto close up ekstrim matanya doang, misalnya cuma moto mata capungnya doang gitu ya, kita bisa pakai pembesaran 5 banding 1. Atau kita pengen moto nyamuk supaya kelihatan lebih detail, itu juga bisa menggunakan pembesaran 5 banding 1 atau 5 kali. Nah, cuman karena ini lensa memiliki barel yang cukup panjang, saat kita setting si lensanya ini ke 5 kali atau 5 banding 1, posisi optiknya itu akan maju ke depan ya. Begitu maju ke depan, dia akan menimbulkan efek nilai exposure jadi lebih turun, otomatis jadi agak lebih gelap dan kita harus menyesuaikan lagi. Dan gue sangat merekomendasikan kalau kalian menggunakan lensa ini itu wajib banget menggunakan flash. Kalau nggak pakai flash itu sangat susah sekali untuk ngedapetin yang sharpnya gitu loh. Dan kalau kita buka ujung lensanya ya, di lensa ini dia beda seperti lensa umumnya. Dia nggak punya filter thread gitu ya, jadi kita nggak bisa pasang filter apa-apa, dan tutupnya pun ya agak unik dibandingin lensa umumnya. Biasanya kan kalau lensa umum tinggal jepit doang, kalau ini dia di screw in ya,
Nah seperti ini, dan tinggal buka lagi seperti ini. Ini pun kalau kalian lihat di ujung lensanya ini dia optiknya itu sangat-sangat kecil. Kenapa harus kecil? Itu karena saat kita memfoto pembesaran yang sangat besar atau memfoto teknik makro dengan pembesaran yang sangat ekstrim, itu kita nggak butuh optik yang sangat besar. Semakin kecil optik, justru itu akan semakin baik dari segi cahaya yang diterima. Kenapa? Karena seperti tadi gue bilang, rata-rata kita butuh cahaya buatan atau artificial light kayak flash atau continuous light untuk foto makro yang pembesarannya sangat besar seperti contohnya lensa ini. Dan saat kita moto dengan jarak seperti itu, jika lensa kita memiliki optik yang besar atau lens thread yang besar, itu sinar cahayanya akan ngebikin hasil gambar itu akan bias, jadi kayak haze gitulah gitu loh. Nah, pengalaman gue dulu seperti itu. Dan dulu pun waktu gue awal-awal nyoba foto makro ekstrim, itu gue nggak punya lensa seperti ini, ibaratnya nggak ada. Jadi gue mengakali dengan cara lensa makro gue yang 105, terus gue combine dengan lensa 50 mili, dan 50 milinya tuh gue reverse, dibalik, jadi di depan lensanya gitulah. Nah, otomatis di depan lensa itu jadi bagian belakang si lensa 50 mili. Nah itu kan agak lumayan besar, lebih besar dari ini jauh ya, ibaratnya lebih gedenya lagi lah. Nah saat gue coba foto, karena illuminate cahayanya banyak gitu ya, terkena cahaya banyak, jadinya fotonya nggak kayak berkabut, kayak berselaput gitu loh, kurang tajam. Nah akhirnya gue ngakalin coba menggunakan tutup galon aqua, dan gue taruh di belakang lensanya itu, dan galon aquanya gue bolongin cuman sedikit, sekitaran ya paling nggak nyampe 1 cm, setengah senti, lebih kecil lagi malah, mungkin cuman berapa mili ya, nggak nyampe setengah senti lah gitu loh. Yang penting kelihatan ada, bisa kelihatan objeknya gitu loh. Nah setelah gue pakein itu baru dapetin cahaya yang sempurna. Nah that's why lensa ini didesain seperti itu. Oke? Dan itu juga kenapa lensa-lensa mikroskop, kalau kalian pernah lihat ya di laboratorium di mana-mana, dia memiliki pembesaran yang lebih ekstrim lagi dari ini. Dan optiknya itu nggak ada yang besar, semuanya pasti kecil-kecil gitu loh. Karena ya itu tadi, kalau misalnya dia menggunakan optik yang besar untuk melakukan pembesaran yang besar, ya akhirnya nggak akan bisa ngedapetin detail yang kita lihat gitu loh, karena terlalu banyak cahaya yang diterima. Nah otomatis ini seperti bekerjanya diafragma gitu ya, seperti aperture, kurang lebih konsepnya seperti itu. Cuman bedanya lagi, di sini juga tidak tetap memiliki aperture, oke? Kurang lebih itu basic penjelasan yang bisa gue jelasin soal kenapa sih ujung lensanya harus menggunakan optik yang kecil. Oke, kita akan bahas ke lebih detail soal spesifikasinya ya. Pertama, focal length. Focal length ini adalah 25 mili seperti tadi awal gue bilang ya. Lalu lensa ini memiliki maksimum aperture di f2.8 dan minimum aperture di f16. Dan untuk lens mount-nya ini atau mounting lensanya ini bisa untuk kamera macam-macam ya, ada untuk Sony, ada untuk Nikon, ada untuk Canon. Nanti kalian bisa cek aja di websitenya untuk lebih detailnya ya, mounting apa yang kalian butuhkan kalau kalian tertarik untuk membeli lensa ini. Terus untuk format compatibility, jelas lensa ini bisa digunakan untuk kamera full frame dan otomatis sangat bisa digunakan di kamera APS-C. Dan untuk minimum focus distance, dia itu ada di sekitaran 17,3 cm. Dan maksimum magnification-nya atau pembesaran maksimalnya tadi ya 5 kali, makanya disebutnya ultra makro. Dan untuk desain optiknya, dia ini memiliki 8 elemen di 6 grup untuk optik, dan memiliki diafragma blades-nya itu sebanyak 8 blades. Dan jelas ini lensa full manual ya, jadi untuk focusing-nya manual, untuk setting aperture-nya juga harus manual. Dan bahkan ini kan nggak ada focusing ya, sebenarnya ini cuman range magnification ya yang ada di lensanya ini, hanya pembesaran dari 2,5 sampai 5:1. Nah untuk dimensi lensanya, dia memiliki lebarnya sekitaran 65 mm dan panjangnya 82 mm. Dan berat lensa ini hanya 400 gram. Untuk sekecil ini 400 gram hitungannya lumayan berat, lumayan solid, karena ini materialnya lumayan solid banget, sangat kokoh. Oke, nah sekarang penjelasan sebenarnya worth it nggak sih lensa ini gitu ya. Nah supaya kalian nggak penasaran, gue akan coba kasih lihat perbandingannya
dari menggunakan aperture f2.8 sampai f16 ya. Jadi setiap lensa yang gue pakai, gue akan mencari kadar lens diffractionnya dulu. Jadi gue akan tahu limit maksimal aperture yang gue pakai itu di f berapa idealnya. Lalu kedua, gue biasanya cari sweet spotnya. Jadi si lensa ini tuh akan tajam, yang paling tajam tuh di range aperture f berapa gitu loh. Oke, ini yang pertama, ini menggunakan f 2.8 dan ini gue foto uang kertas ya, 50 ribuan. Kenapa pakai uang kertas? Karena di uang kertas ini ada detail yang cukup lumayan menarik kalau kita buat ngetes kadar ketajaman lensa. Pertama ini menggunakan f28. Di sini gambar terlihat terlihat cukup tajam ya di kadar 2.8-nya. Nah, kalian bisa lihat itu kayak ada tonjolan-tonjolan di garis-garis itu masih berasa gitu loh. Nah, yang kedua ini di f4. Oke, f4 jelas lebih sharp dibandingin yang 2.8. Next. Ini 5.6. Kalau 5.6, kalau menurut mata gua ya, kalau kalian lihat di garis tepian yang horizon itu, yang di atas mata kayak alis, kayak frame kacamata itu, ini lebih tajam yang kayaknya f5, f5.6. Kayaknya f5.6 lebih tajam. Oke, nextnya ini adalah f8. Nah, f8 kalau kalian perhatiin di garis frame kacamata yang di atas mata itu yang horizon, si f8 ini kelihatan jadi agak lebih soft dibandingin f5.6. Dan next kita masuk ke f11. F11 ini jauh lebih soft lagi dan f16 sangat-sangat soft. Oke, jadi kelihatan ya limit lens diffraction-nya ini. Mungkin kalau gue pakai lensa ini maksimum gue itu di f8 gitu loh. Gue nggak akan coba menggunakan lensa ini di atas f8 karena di f11 dan f16 itu kalian lihat lah, jadinya soft banget. Dan setelah kita lihat tadi dari f8 sampai f4, sweet spot yang paling tajam ini kalau menurut mata gua itu di f5.6. Oke, jadi sweet spotnya lensa ini di 5.6 ya, berdasarkan yang kalian lihat sendiri. Atau kalian butuh ngecek langsung, kalian bisa download perbandingan ini di deskripsi di bawah biar bisa langsung ngelihat di komputer kalian ya. Lalu untuk yang berikutnya, pembesarannya. Ini pembesarannya perbedaannya seperti apa sih gitu, dari 2,5 sampai 5:1. Oke, yang pertama gue udah nyoba foto ini ya. Ini jumping spider, dan ini jumping spider yang sangat kecil, yang nggak kayak umum kalian lihat banyak orang foto yang lagi makan gitu, itu gede-gede. Yang ini kecil banget. Kalian bisa lihat perbandingannya dengan jari gue itu ya, itu sangat kecil. Ini pembesaran sekitaran 1:2 ya, kalau nggak salah gitu loh. Karena ini gue foto bukan menggunakan lensa makro, tapi menggunakan lensa 50 mili, cuman gue tambahin Renox waktu itu. Lalu yang berikutnya ini adalah foto laba-laba yang sama. Ini pembesaran 2,5 kali. Lalu yang berikutnya ini adalah pembesaran 3 kali, 3:1. Lalu yang berikutnya lagi ini adalah pembesaran 4 kali atau 4:1. Dan yang ini pembesaran 5 kali atau 5:1. Ya, kalau kalian lihat ya di arrange dari awal, dari mulai segini, ini ya. Berasakan bedanya. Semakin besar, dan semakin besar. Nah, itu dari perbedaan magnification-nya atau pembesarannya. Berikut gue akan coba jelasin lagi kenapa range-nya di 25 mili. Jadi gini, kita akan bicara soal masalah nilai seperti hyperfocal ya, gitu loh. Semakin panjang range lensa kita, dove-nya itu akan semakin sempit. Misal kita menggunakan lensa tele 200 mili menggunakan aperture f5.6 aja tuh background-nya udah bisa bokeh gitu loh. Nah, tapi kalau kita menggunakan lensa kayak 20 mili atau 24 mili atau 16 mili, kita menggunakan f5.6, background itu kadang nggak kelihatan bokeh, tapi tetap detail terlihatnya itu loh. Karena apa? Ya karena range-nya dia lebar, otomatis dove-nya jadi lebih lebar. Semakin panjang focal length-nya, otomatis dove-nya jadi semakin sempit gitu loh.
Nah, kenapa lensa ini di 25 mili itu karena untuk menjaga kadar dove-nya, dan di sini lensanya pun terbatas, aperture cuma sampai f16. Nah, lensa-lensa makro kayak lensa Nikon yang 105 itu maksimum aperture bisa sampai ke f50-an lebih gitu loh. Dan makanya dulu gua waktu pakai lensa makro Nikon itu sering banget moto menggunakan aperture f32 gitu loh kalau dengan jarak yang sangat dekat. Nah, itulah alasannya kenapa lensa ini memiliki range 25 mili. Jadi untuk menjaga kadar dove-nya supaya tetap nggak terlalu parah gitu loh. Nah, sekarang kalian lihat aja di sini. Di sini foto aku menggunakan f8. Ya, karena tadi ya setelah kita sempat ngukur, gue juga udah sempat ngukur, maksimum aperture yang harus gue pakai itu ada di f8 karena buat menjaga lens diffraction ya. Jadi gue butuh dove yang agak sedikit lebar, makanya gue menggunakan f8. Kalau di atas itu bisa lebih lebar lagi, cuman hasilnya nggak akan tajam. Nah, kalau gue pakai f5.6 itu sangat-sangat lebih tipis lagi, gitu, sangat lebih tipis lagi. Nah, yang ini, kalau kalian lihat, ini menggunakan f5.6. Oke, dan ini dove-nya jadi semakin tipis lagi. Dan kalau kalian lihat nih hanya di bagian matanya doang yang tajam, sisanya tuh semuanya dove atau agak sedikit ngeblur ya, atau bokehnya gitu. Dan jadi lensa ini sangat sulit kalau kita gunakan untuk di outdoor atau untuk foto macro nature gitu loh. Kecuali kalian bisa dapat di luar serangga yang anteng atau bisa main staging konsep baru nyaman. Dan sangat highly recommended kalau kalian menggunakan ini menggunakan tripod karena akan lebih steady gitu loh. Lalu kalau kita gunakan lensa ini, gue pribadi lebih menyarankan kalian gunakan lensa ini untuk foto makro ekstrim yang sifatnya fokus stacking seperti foto ini ya. Ini gue menggunakan aperture di f5.6 dan ini adalah fokus stacking. Jadi gue menggunakan ini adalah rail, jadi yang bergerak maju itu ya railnya maju. Jadi gue akan coba fokus dari bagian depan si objeknya sampai ke bagian belakang yang gue mau gitu loh. Jadi akhirnya kita gabungin semua dari depan sampai belakang itu fokusnya, dan jadinya seperti ini. Nah, lensa ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang hobi foto jenis makro ekstrim seperti ini. Oke, mungkin itu aja review singkat dari gue soal lensa ini. Buat kalian yang tertarik dengan lensa ini, kalian bisa beli lensa ini melalui link yang ada di bawah video ini ya, link deskripsi. Dan mungkin videonya juga gue selesaiin dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.